Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mega Ganesha. Kebetulan host kita lagi ada acara dulu ya, jadi diganti dulu sama cuti dulu katanya. Tapi katanya dia mau nyusul katanya. ya. Kebetulan kita kan tadinya mau explore juga ya. Cuman kondisinya tidak memungkinkan juga. Yang tidak bisa dipaksakan juga. Jadi kita ya setinggi aja lah. Pada kita nggak ada kegiatan untuk isi kontennya. Betul. Ini kita maksimalkan. Mungkin ada video yang sebelumnya pas ini tayang, ada video sebelumnya yang kita pengobatan non medis ya, yang belum nonton. Nanti ada infonya di sini di atas nih, sebelah kiri. Buat tanya-tanya juga, buat misalnya nih ada keluarga juga yang sakit apa gimana ya, bisa langsung di DM aja lewat Instagram atau di komen via YouTube bisa. Ada sedikit info mungkin dari saya mungkin yang sebelumnya udah pernah diumumin juga. Kita nanti akan bikin sebuah konten, sebuah konten yang mungkin mengundang bintang tamu yang penasaran dengan hal-hal gaib gitu. Apakah nyata atau tidak, ya mungkin nanti kita coba undang buat jadi bintang tamu. Nanti kita coba ngobrol sama Ki apakah betul atau tidak. Nanti pembuktiannya kita bakal tahu bintang tamunya itu gimana gitu, mau itu sifatnya, apalagi yang pegang uang berapa di sakunya, kita bisa tahu. Jadi kita bicara hati ya. Bicara hati. Terus kita yang mungkin yang anggapnya settingan ya mangga jadi bintang tamu aja gitu, buat makinkan kepenasarannya gitu sih. Ini mah bohong nih, udah ada balik layar apa gimana nih. Nah, kalau gitu ya silakan aja, kita Mega Ganesha terbuka buat siapa aja yang misalnya penasaran pengen jadi bintang tamu, terus pengen nyoba juga. Kita terbuka, langsung di DM aja ya. Buat siapa aja kita terbuka gitu. Terutama yang punya pengalaman tersendiri ya, mengenai hal yang gaib gitu lah. Atau kita bisa saling berbagi ya, makin banyak inspirasi juga kita mungkin ya. Jadi berbagi pengalaman juga. Betul. Nah, mungkin buat hari ini kita bahas apa nih, Wan? Nah, kebetulan kita bahasnya sih masalah seputar dari mediasi ya. Jadi kita berbagai energi sih. Jadi kita ke tempat lain berbeda-beda gitu. Iya, pasti. Jadi sih pengalaman saya juga kemarin. Ya kita kan saya kan ke sebuah perusahaan tuh. Ya, ada perusahaan tersebut lah. Kan saya sebagai mediator juga kan, jadi kerasa kan kalau ada apa-apa tuh di tempat tersebut ya. Ini juga sebagai pengalaman yang memalukan juga sih menurut saya. Menurut saya hal memalukan juga, dan untuk pertama kali juga gitu. Jadi saya ke perusahaan tersebut, berkunjung tuh perusahaan tersebut, udah nggak enak pertama-tama. Nggak enak. Jadi perasaan panas lah, apa boleh tuh kalau pas aja namanya gak enak. Makin sini jadi dia tuh tahu gitu saya tuh ke situ mau apa. Terus kalau saya ke perusahaan itu bakal terjadi hal yang lain. Jadi misi dia nggak istilahnya ada yang tidak diinginkan oleh yang gitu. Perjanjian sama makhluk itu mungkin ya. Jadi dia terus ke saya, terus masuk. Akhirnya saya juga nggak sadar tuh, tahu-tahu udah perjalanan pulang. Berapa kilo dari tempat TKP? Hampir 7 kiloan lah. 7 kiloan di tempat itu. Saya sadar. Ceritanya lagi interview atau gimana? Iya. Tiba-tiba nggak sadarkan diri aja gitu. Saya sadarkan diri udah hampir 7 kiloan lah. Udah jauh dari perusahaan itu, nggak pakai sepatu. Tapi masih pakai busana. Nggak pakai sepatu nggak tahu dia mana. Tapi alhamdulillahnya ya nggak ada yang hilang apa gimana gitu.
Nah, terus dari info sebelumnya Kang Opan ngedatangi lagi nggak tempat tersebut? Datang lagi. Menanyakan kronologisnya pertamanya gimana? Katanya gitu. saya loncat-loncat, Ya. terus naik-naik pagar orang, terus lari. Saya itu penasaran kan apa gitu maksudnya kan, sampai ya badan juga luka-luka lah. Maksudnya dia kan pengen ngusir apa gimana nggak tahu kan. Nah sekarang juga kita kuat, barangkali kan keungkap ya sama. Jadi yang lukanya seperti apa tuh? Dapat efeknya pas sudah sadar gitu. Benjol-benjol semuanya. Bener. Ya sampai lebamnya kan. Heeh. Mata juga. Benjol-benjol. Jadi kaki juga, jadi selama 3 hari nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Gitu. Makanya kan tiba-tiba nggak sadarkan diri aja gitu ya. sadarkan diri. Makanya kita coba kuak gitu kan. Barangkali gimana buat pelajaran juga kan buat yang di rumah. Jadi kalau misalnya kita berkunjung kemana juga ya hati-hati lah. Jadi Mungkin ya udah ada kesimpulannya Peki ya dari yang tadi Kang Opan bahas. Mungkin kita langsung ke Mang Jim. Mang Jim pengalamannya seperti apa? Apakah beda sama Kang Opan atau gimana? Mang Jim, gimana pengalamannya? Masalah Jadi interaksi interaksi apa pernah terjadi apalah gitu. Ya tentunya kalau saya hampir sama kayak gitu ya. Pasti ada sebelum nyampe atau udah pasti ada efeknya. Pasti ya. Dan tentunya ke fisik kita sendiri gitu ya. Ya, itu udah pasti. Pasti sebelum nyampe ke lokasi itu kayak udah ada gesekan. Itu udah langsung kontak Langsung fisik kontak ya. gitu. Terus apa yang akan terjadi sebelumnya sudah terbayang pernah gitu belum? Udah. Jadi begitu sampai ke lokasi itu Nanti bakal kayak gini gitu. iya. Soalnya ada hati itu, oh ini mah di sini gini. Emang beda-beda juga ya, Iya sih. bagian. Tapi yang jadi pertanyaan saya mungkin kalau misalkan masuk tuh ya yang nggak kelihatan lah intinya yang tersebut. Tapi yang dirasakan Mang Jim itu biasanya suka sadarkan diri, mungkin ya pasti kalau nggak sadarkan diri ya. Iya. Nah cuman setelah itu apakah ada yang ikut ke rumah atau gimana gitu? Kalau Yang setiap dirasakan. explore ya, itu pasti ada. Ada yang nyantol aja satu Iya, gitu. yang ngikut itu. Tapi cuman beberapa kilo dari tempat, tapi udah nyampe ke rumah mah Nggak ada gitu. udah nggak ada gitu. Dan yang jadi pertanyaan saya nih ya, kalau Mang Jim, kalau diri saya sendiri pribadi mungkin ya malum lah manusia gitu ya pasti merasakan rasa takut ya. itu Tapi manusiawi. kalau Mang Jim ada sedikit yang berbeda gitu. yang saya pikirkan mungkin Kelebihan kita nih daripada masuk ke rumah ke tempat ekspor tentunya yang terbengkalai ya berapa tahun mungkin Iya, puluhan jelas tahun lah udah ya. tahu udah jelas. Nah, kita sewaktu opening kalau Mang Jim udah main muter-muter masuk aja. udah muter-muter udah explore nah, Mang Jim gitu. Jadi kalau saya kan bukan sama beda sama Faiki gitu. Iya. Dia lebih ke lihatnya hati gitu. Ya, kalau hati mah sebelum melihatnya udah kayak kemana wih, gitu, jadi kemana pikirannya gitu. udah kemana gitu. Pas lihat-lihatnya di sana energinya bagus ya. Itu langsung gitu kemana ngelayang. Iya. Jadi kalau diri pribadi saya gitu ada sedikit rasa takut mungkin ya emang manusiawi gitu, tapi kalau misalkan kita bisa lawannya intinya ya seperti Mang Jim lah contohnya ya buat penonton beraga di rumah yang sedikit penakut atau gimana ya bisa dicoba dilawan aja gitu. tapi bukan berarti kita juga nggak Tantang, penakut ya. ya. Kita juga sama ada rasa takut, jujur aja. Saya pribadi saya penakut. Tapi kalau udah explore, kalau udah masuk energi beda lagi, jadi suasana rasa takut itu hilang. Mungkin yang disebut takut itu sih Pan, kalau misalkan kita nih intinya kita kan mengusik yang
nggak kelihat di situ di tempat tersebut. Intinya kita mengusik ya sebelumnya nggak ada orang yang datang gitu, dia tenang juga, nggak ada yang ngeganggu. Terus kita coba-coba datang, ya pasti ngeganggu. Nah itu mungkin yang dirasain takutnya gitu kan. Tapi beda lagi kalau misalkan udah dia nyentuh kita gitu, nah pasti timbul kita juga jadi berani gitu kan. Kenapa sih bisa dia apa maksudnya sampai menyelakkan diri kita gitu, ada kontak gitu. Nah, mungkin yang rasa takutnya itu pasti hilang karena mungkin kalau disebut nafsu juga ya, bisa disebut gitu sih. Ya kalau menurut saya sih munculnya rasa takut itu karena kita tidak terfokus kepada satu tujuan gitu. Maksudnya kita misalkan ambil contoh lah, kita lagi mikirin anu timbul rasa takut pasti. Nah Ya. sebenarnya sih Kecuali kalau kita misalkan deteksi otomatis kan kita terfokus, jadi kita nggak ada hal-hal apalah takut apa gitu. sebenarnya sih tambahan Pegi ya, kalau yang saya rasain sih sebenarnya takut itu dari diri sendiri, betul nggak? Ya. Jadi gimana pikiran kita kalau kita mengarahnya ke arah pocong di dia mah Sudah tersugesti suges, jadi sebenarnya takutnya dari diri sendiri gitu sih. Dan mungkin rasa takut itu gimana niat kita datang ke lokasi. Nah Bisa kalau misalnya kita niatnya datang ke lokasi yang bisa dibilang serem, terus niatnya emang jelek, mungkin bisa dibilang rasa takut itu makin menjadi mungkin ya. Tapi kalau kita niatnya benar atau Mungkin nggak ke rasa takut juga, pasti ke efek samping kita Iya. gitu nah kan. itu ada hal yang lain lah. Ada hal yang lain Dirasain bisa ngikut ke rumah gitu. Mungkin pengalaman saya sedikit cerita nih Pak nih. Waktu itu pernah syuting nih kemana lagi ke Taman Makam Pahlawan kalau itu ya. Waktu itu anak saya sekitar 1 bulan pergi 1 bulan. Pas saya pulang ke rumah kok ada yang janggal gitu ya, biarinlah mungkin yang coba ngikut, ya udah saya coba usir, emang ada gitu. Nah setelah itu orang tua saya nggak tidur di kamarnya Pegi. Sewaktu ke sebelah kan masih dijagain tuh anak saya tuh, ya coba tidur di luar di Rumah tengah lah, tengah rumah. Nah udahlah, pasti pas malam itu ada sedikit yang janggal. Nah kenapa sih anak membawa tidur di pinggir saya gitu, kayaknya tidurnya di sebelah ibunya gitu. Nah setelah itu singkat cerita mungkin udah pagi nih ya. Nah setelah udah pagi itu orang tua saya yang ibu gitu ya, Mas coba dilihat ke kamar, katanya ada apa gitu mah, banyak berserakan rambut, kayak habis banyaknya cukur gitu. ya habis dicukur Bagi. Jadi si berserakan, nah kalau udah cerita itu pasti Bagi merinding saya. Berserakan rambut tapi si rambutnya itu nggak panjang Pan, sekitar 5 cm lah semuanya, hampir di semua kasur tempat orang tua saya tidur ya, hampir semua ada. Coba lihat, astagfirullahaladzim. Jadi si sosok tersebut nempel di tembok begitu. Nah pasnya malamnya juga itu si aksi itu terus-terusan nangis. Kenapa? Nah setelah itu saya nggak berpikir panjang lah Peki ya, Mang Jim. Berpikir positif lah, mungkin apa gitu bekas apa gitu ya. Nah disapuin tuh sama saya tuh, disapuin lah. Mungkin disapuinnya juga itu agak sedikit berbeda agak, jadi beda lah, janggal ya frasa gitu. Ada sedikit kontak. Udahlah disapuin, buang. Setelah itu mungkin singkat cerita saya mandi, kok ada bekas apa namanya yang di cakar bekas cakar di sini 3 bekas cakar 3 di sini. Kok ada bekas cakar tapi nggak terasa sakit Pak. Yang ada bekasnya aja gitu. Ya ada bekasnya aja merah di sini 3 Pak. Dan sampai sekarang pun si bekasnya itu nggak hilang. Jadi di sini tuh ada bekas hilang hitam lah, nggak mungkin kita bukain juga ya Pagi. Ada bekas jadi hitam terus kan di sini. Nanti lah dibuka ya setelah beres ini.
kok ada bekas cakar pas saya lihat. Nah setelah itu ditelusuri, oh ternyata ya pengen mengganggu anak gitu. Jadi ya saya mungkin ekspor juga agak sedikit hati-hati ya. Kalau yang begitu sih nggak, efek sampingnya nggak bisa ke kita ya ke keluarga gitu kan. Jadi intinya jadi jangan sampai menyombongkan diri lah gitu, karena ada ilmu di atas langit juga. Betul. Atas langit itu ya saya coba nego sama makhluk tersebut, dia pengennya apa, ternyata dia ya pengennya gitu ngeganggu. Ya, alhamdulillah ya sama ayah saya sendiri dikasih kuncinya harus seperti ini gitu. Alhamdulillah mungkin sekarang udah aman. Pengalaman pribadi saya itu. Nah jadi kesimpulannya sih yang ganggu juga ya. Ya. Nah buat teman-teman juga ya intinya sih kalau kemana-mana ya kita selalu ingat bahwa kita di alam dunia itu nggak jadi bergesekan gitu ya, berdampingan, makanya hati-hati gitu kalau kemana-mana. Itu sih pengalaman yang cukup mengerikan juga ya. Jadi nggak kita kena, keluarga juga kan yang kena gitu. Jadi jangan sampai lah. Mungkin dari Gaga ada sedikit pengalaman gimana Gak? Pengalaman untuk sih belum sih untuk, tapi cuman ngedengar dari orang ke orang sih, mulut ke mulut. Kalau masalah itu belum rasain untuk saat ini mah belum. Ya janganlah, jangan sampai jangan, terjadi ya. Jangan yang belum jangan lah. Ya, jangan. Ya kalau mau nggak apa-apa. Ya. Kalau mau atau cobain aja sekali lah. jangan lah. Nggak Mungkin baik. ada pengalaman nggak? Kalau pengalaman sih mungkin ada ya. Sewaktu kita ekspor di suatu tempat, kebetulan lupa juga di mana persisnya, di mana spotnya, di mana khusus diri saya sendiri sih ya. Kalau bicara soal rasa gitu ya, misalkan di spot ini ada di sini ada sok apa gitu, langsung ke gambar, terus ke terus yang dirasakan sama dia apa. Nah ngalamin sendiri sih itu sih yang paling jelas, yang paling kerasa waktu yang di bengkel, waktu bengkel itu yang terbengkalai waktu itu. Nah di situ sosoknya langsung jelas terlihat, yang dirasakan, yang dialami Jelas ya. terasa gitu. Nah emang disebut kaget ya kaget gitu. Takut, otomatis langsung jadi takut gitu ke diri saya sendiri juga. Kayak sedikit down gitu ya. Nah gitu, anehnya gitu, pengalaman yang sangat mengerikan juga gitu ya. Maksudnya selama saya berkecimpung di dunia energi yang seperti ini gitu ya, baru gitu merasakan hal yang seperti itu gitu. Merasakan kejadian seperti apa gitu, rasa sakitnya, terus ngeliat wujudnya pun juga kendali lah gitu lah. Alhamdulillahnya tuh nggak sampai ke bawah ke rumah gitu. Saya juga sama kan, di rumah ada anak kecil juga, Ada anak, ada istrinya. kebetulan waktu juga umur kandungan waktu istri kita lahir itu kan nggak berbeda jauh lah maksudnya. Gitu sih, Beda berapa bulan ya. jadi emang lebih kerasa gitu lah kalau saya Ke anak pasti sih. Nah jadi intinya sih cerita-cerita ini belum tahu lah apa nih, jadi kita ngehindarinya harus gimana nih. Nah kita kan ada juga nih, daripada kita pusing kan nanya, kita panggil aja Aki apa gimana nih. Nah betul. Jadi kan kalau Aki kan misalnya nih, Ki pengalamannya kayak gini nih, apa gimana nih, apakah ada caranya buat ngilangin Rasa itu takutnya, rasa takut, terus kita ngehindari dari hal-hal yang kayak gitu harus gimana gitu. Tips and trick. Gitu. Barangkali ada kan
gimana gitu. Mungkin nanti juga kita bahas yang Kang Opan tadi Nah, itu ya, sampai jadi memar gitu kan. jadi jangan sampailah pengalaman kita Jadi terjadi sama beraga-beraga di rumah gitu, jangan sampai lah, soalnya memalukan juga sih. Tapi kalau yang mau tahu ya silahkan lah jadi minta. Silahkan. Jadi kalian juga yang penasaran pengen tahu banget gimana gitu, nanya langsung, kita tuh terbuka banget lah ya buat kalian yang pengen tahu, mau cewek mau cowok mau ibu-ibu gimana juga silakan. Ya, kita berbagi sharing lah. Kita berbagi pengalaman. Aki-aki jeung si Aki. Buat kalian silakan lah gitu ya. Buat siapapun. Saling merasakan lah. Jadi terus kan ada pengalaman apa kan nggak tahu kan ya di luar sana yang bisa lebih mengerikan dari kita juga kan, nggak tahu kan. Gitu. Ada cerita juga yang lebih menarik juga untuk dibagi kepada berbagai yang lain juga kan ya. Gitu. Jadi silakan, jangan malu, jangan sungkan buat DM kita di Instagram Mega Ganesha. Gitu. Ada di bawah. Langsung diklik aja ya. Atau mau komen langsung bisa. Langsung cantumin nama, alamat sama nomor WhatsApp ya. Nanti ada, dari admin kita ada yang langsung follow up ke WhatsApp kalian gitu. Jadi kita admin kita 24 jam standby Pan. Standby. Lihat-liatin komen yang agak mencurigakan di blok gitu. Jadi kita soalnya ini standby. Main PP. Itu jadi kita lanjut aja ke Aki apa gimana nih? Ya boleh. Boleh aja Aki. Soalnya dari tadi udah mulit.